Sebenarnya lebih bahkan ya dari 100 miliar ya, biaya pengobatannya, biaya perawatan selama di rumah sakit, termasuk di situ biaya-biaya yang dikeluarkan oleh orang tua korban. Smart Viewers, restitusi yaitu ganti kerugian terhadap korban tindak pidana diatur dalam undang-undang. Lantas, gimana sih cara menghitung jumlah restitusi? Apalagi kalau nilainya sungguh fantastis seperti di salah satu kasus yang sedang viral di masyarakat. Langsung saja kita tanyakan ke Ibu Susila Ningtyas, Wakil Ketua dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk di BINUS TV. Smart Viewers, kami saat ini sedang berada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bersama dengan Ibu Susila Ningtyas sebagai Wakil Ketua dari LPSK. Halo Ibu. Halo, selamat malam Mbak Anissa. Selamat malam Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga terus baik ya Bu di tengah banyaknya kasus yang sedang ditangani nih saat ini. Ya. Dan terima kasih juga Ibu udah mau ngobrol di Good Talk BINUS TV. Ya. Nah, Smart Viewers, hari ini, episode kali ini kita akan ngobrolin seputar restitusi. Mungkin Smart Viewers udah mendengar lah ya, membaca di sosial media bahwa ada salah satu kasus yang diajukan gitu Ibu ya, restitusinya. Nah, kita akan ngulik di episode kali ini. Saya mungkin akan mulai dari pertanyaan berikut. Apakah semua tindak pidana itu bisa untuk diajukan restitusi, Bu? Iya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memang tidak ada limitasi ya, korban tindak pidana apa saja. Tapi memang itu kemudian diputuskan tidak berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi LPSK kemudian yang memutuskan. Tetapi memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang ada dicantumkan di situ bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi selain hak-hak yang lainnya ya. Tapi ada juga di peraturan yang lainnya, peraturan perundang-undangan yang lainnya yang mengatur juga mengenai restitusi, yaitu ada di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, di Undang-Undang TPKS Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Terus kemudian ada di PP 43 tahun 2017, nanti kita bisa baca lebih jelasnya ya di sini ya. Jadi ada PP 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Ada juga ini peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban, yang kemudian direvisi menjadi peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2020. Jadi banyak sekali ya Mbak ya peraturan perundang-undangan yang mendasarkan hak korban untuk mendapatkan restitusi. Oke, tadi kan Ibu sudah menyebutkan ya macam tindak pidana dan beserta dengan undang-undangnya terkait restitusi ini. Nah Bu, ini pertanyaannya mungkin yang dikepoin nih sama Smart Viewers ya. Kenapa kemudian penting Bu untuk mengajukan hak atas restitusi ini untuk para korban? Iya, ini penting juga diketahui oleh Smart Viewers ya bahwa restitusi adalah hak korban tindak pidana yang selama ini para korban, masyarakat secara luas juga nggak paham hak-haknya. Nah ini melalui kasus ini, kasus yang lagi viral ini, lagi rame didiskusikan di banyak media, di medsos juga, itu penting banyak orang mengetahui bahwa salah satu hak korban adalah mendapatkan restitusi. Nah restitusi apa sih? Restitusi adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga seperti itu. Jadi ini penting diketahui sehingga jangan sampai korban itu karena nggak ngerti haknya kemudian nggak mendapatkan haknya gitu. Jangan sampai juga terkurangi haknya karena tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan punya, bahwa korban itu punya hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke Bu, baik. Lalu untuk siapa yang berhak mengajukan restitusi itu? Sebenarnya kalau yang mengajukan restitusi bisa korbannya secara langsung, bisa keluarga, nah bisa pendamping hukumnya, tapi bisa melalui LPSK atau bisa secara langsung mereka mengajukan melalui pengadilan seperti itu. Tapi kenapa LPSK juga dimandatkan karena LPSK, kenapa harus melalui LPSK ya maksud saya? Karena LPSK di dalam Undang-Undang
Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang 31 tahun 2014 diberikan kewenangan hanya LPSK ya. Di dalam undang-undang itu yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian ganti kerugian kepada korban. Seperti itu. Jadi siapa saja bisa mengajukan, maksud saya korban beserta keluarganya atau pendamping hukumnya itu bisa mengajukan baik melalui LPSK ataupun secara langsung ke pengadilan seperti itu. Ya, lalu kan kemudian restitusi ini kan besarnya ada nominalnya nih ya Bu ya. Betul. Nah, di tengah kasus yang sedang gencar nih saat ini, itu kan ada salah satu kasus yang diajukan restitusinya sebesar 100 miliar rupiah. Nah, kita mau tahu dong Bu, penentuan besarnya nominal itu dilihatnya dari mana? Iya, sebenarnya lebih bahkan ya dari 100 miliar ya, itu kan range aja seratusan miliar rupiah gitu ya. Apa saja sih yang dinilai, yaitu ganti kerugian intinya ya, ganti kerugian itu baik yang sudah dikeluarkan maupun yang nanti menjadi proyeksi masa depan gitu ya. Ya. Jadi langsung kita sebut aja ya anak korban DO ya. Nah, anak korban DO ini kan sudah berapa lama di rumah sakit itu kita perhitungkan. Biaya pengobatannya, biaya perawatan selama di rumah sakit, termasuk di situ biaya-biaya yang dikeluarkan oleh orang tua korban. Nah, orang tua korban ini kan pada saat menunggu anaknya, mengurusi pengobatan dan pemulihan perawatan anaknya di rumah sakit itu juga keluar biaya untuk transportasi, konsumsi, termasuk juga akomodasi, itu kita perhitungkan. Nah, di sisi lain juga kita perhitungkan juga, kan ini pengurusan kasus juga orang tua keluarga pasti juga mengeluarkan biaya, itu juga kami perhitungkan. Dalam hal ini adalah transportasi sama biaya konsumsi dan lain-lain ya. Nah, kami juga perhitungkan berkenaan dengan bahwa selama orang tuanya ini mengurus anak korban di rumah sakit, ini kan selama berapa waktu kan tidak bekerja. Walhasil kan kehilangan penghasilan ya. Nah, itu juga kita perhitungkan sampai anaknya keluar pun dari rumah sakit kan masih melakukan home care di rumah. Nah, home care ini juga masih ada dalam pengawasan dan pendampingan dari orang tua, sehingga itu tadi berimplikasi kepada kehilangan penghasilan yang selama ini didapatkan tiap bulan, itu kita perhitungkan. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah berkaitan dengan penderitaan korban ini yang mungkin kalau dilihat sekilas anak korban ini sudah bisa berjalan, tapi tidak demikian sebenarnya. Kalau teman-teman smart viewers mengetahui ya, faktanya bahkan berjalan dengan biasa saja tidak mampu. Jadi keseimbangan tubuhnya masih belum sempurna ya. Terus yang kedua juga seperti anak kecil ya, masih seperti anak kecil pemikiran. Jadi ini kita perhitungkan pemulihan dan perawatannya, karena menurut prediksi dokter diproyeksikan ini akan lama, tidak bisa setahun 2 tahun dan waktu itu sudah diberikan analisis oleh dokter untuk prediksi home care-nya itu setiap tahun sekian. Nah, itu kita perhitungkan sampai berapa tahun ke depan gitu, karena ini juga sekaligus memperhitungkan kami berkaitan dengan kerugian atau penderitaan yang dialami. Dia tidak bisa sekolah seperti normal kembali kan, nggak bisa mengikuti pelajaran, terus ya karena ada gangguan ya. Terus yang kedua juga berkenaan dengan ya dia juga kehilangan masa remajanya, kemudian kehilangan mengungkapkan kreativitas, mengekspresikan kreativitasnya di bidang seni dan sebagainya. Ini yang kehilangannya panjang sekali, sehingga kemudian kami perhitungkan sampai seratusan sekian miliar gitu. Nah, nanti ketika restitusi ini diajukan berarti mekanismenya, jalurnya lewat kejaksaan lalu diputus oleh hakim begitu Bu ya? Ya, sebenarnya sudah kami sampaikan ya melalui penyidikan ya, karena pada saat itu sudah diminta untuk dilengkapi oleh kejaksaan berkaitan dengan hak restitusi itu. Nah, terus kemudian kami juga sudah diperiksa di penyidikan, sudah dimasukin di BAP. Nah, nanti akan kami sampaikan juga surat secara resmi ya berkaitan dengan penghitungan kepada majelis hakim dan kepada JPU. Nah, JPU nanti biar dimasukkan ke dalam surat tuntutannya. Setelah itu bisa menjadi pertimbangan dari majelis hakim untuk memutuskan perkara ini. Nah, Bu, nanti kalau semisal sudah diputuskan begitu ya oleh majelis hakim, apakah restitusi ini nanti sifatnya mutlak? Mutlak ini dalam artian apa ya, Mbak? Harus dipenuhi 100% dari pihak terpidananya nanti.
kalau dia mampu harusnya bisa ya, harusnya mutlak harus dibayarkan gitu. Nah yang kita lihat kan pelakunya mampu dalam kasus ini ya, pelakunya menurut saya orang tuanya, keluarga besarnya juga mampu, menurut saya harusnya bisa dipenuhi gitu. Bagaimana kalau tidak bisa dipenuhi? Ada berbagai praktek ya di kasus yang lain dan juga di peraturan perundang-undangan yang lain bahwa dimungkinkan kalau tidak bisa membayar atau tidak mau membayar, tidak bisa membayar ya, mostly tidak bisa membayar, itu dikenakan pidana pengganti seperti kurungan. Itu jadi itu yang bisa memaksa seseorang untuk membayarkan restitusi ini seperti itu. Kalau untuk LPSK-nya sendiri, apakah kemudian nanti akan mendampingi gitu ya ketika nanti sudah diputuskan, semisal harus membayar sebesar nominal itu, LPSK akan hadir sampai akhir nominal tersebut dibayarkan atau gimana Bu? Betul, LPSK tetap akan mendampingi ya yang anak korban ini untuk mendapatkan haknya. Intinya sih seperti itu. Nah, dalam proses pembayaran restitusi ini, nah LPSK akan membantu nanti eksekusinya bagaimana, LPSK akan mendampingi dan termasuk juga kami akan menyampaikan kepada, nanti berkoordinasi lah lebih lanjut dengan JPU berkaitan dengan eksekusi restitusinya seperti itu. Nah nanti putusannya kan tinggal menunggu hakim ya. Hakim bisa memutuskan yang bersangkutan bertiga nih membayar atau berdua nih membayar secara tanggung renteng. Bisa lo dibayarkan secara menyicil atau minta jamin berhutang ya di bank misalnya kayak seperti itu ya, kredit di bank itu bisa mungkin dilakukan dan itu kami sih berharap itu diputuskan melalui di putusan majelis hakim sehingga ini bisa dieksekusi dan menjadi alat pemaksa bagi para pelaku untuk membayarkan restitusinya. Oke, terima kasih Bu. Ini sebagai penutup nih dari Bu Susi, boleh Bu disampaikan pandangan Ibu tentang pentingnya restitusi ini sendiri, karena kayak yang kita tahu nih Smart Viewers kayaknya agak cukup asing ya Bu dengan istilah restitusi gitu. Jadi restitusi itu sebenarnya sebelum Undang-Undang 31 2014 pun, Undang-Undang 13 2006 itu juga sudah disebutkan mengenai hak untuk mendapatkan restitusi, hak korban kejahatan untuk mendapatkan restitusi. Cuman nggak banyak yang tahu. Nah baru kemudian ada Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, baru banyak kasus-kasus perdagangan orang inilah yang kemudian menggunakan menuntut pelaku untuk membayarkan restitusi. Pertama kali itu kami melakukan di tahun 2010-2011 ya, untuk kasus anak buah kapal sebenarnya. Nah di situ pelakunya kemudian membayarkan, saya lupa nominalnya kalau tidak salah 1,2 M untuk beberapa korban. Nah itu pertama kali LPSK mendampingi korban untuk mendapatkan restitusi dan itu juga mungkin pertama kali bahkan kasus restitusi diterapkan di dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Nah itu kemudian mengikuti. Jadi baru sekarang memang banyak yang paham karena kasusnya lagi viral ya. Ini pembelajaran juga bagi masyarakat luas. Nah juga pembelajaran bagi korban kejahatan pada umumnya supaya melek hak gitu ya. Jadi kalau mereka sudah paham haknya bisa menuntut haknya. Yang selama ini nggak ngerti, nah sekarang udah paham dengan kasus ini gitu. Jadi ini bisa diakses lah haknya, hak tersebut bisa dimintakan seperti itu. Jadi ini udah lama sudah diterapkan di banyak kasus. Ada kasus kekerasan seksual, kasus penganiayaan terhadap anak juga sudah pernah kami mendampingi korbannya, kasus perdagangan orang itu semua. Kalau Mbak ingat juga kasus benzina, perdagangan orang, terus kasus perdagangan ginjal juga sudah pernah ada restitusi yang dieksekusi berkaitan dengan kasus tersebut kepada korbannya. Oke, terima kasih Bu. Ini semoga Smart Viewers juga makin tercerahkan dan makin melek tentang hak-hak kita juga ya Bu sebagai warga negara ya. Gitu. Bu Susi, terima kasih untuk waktunya sharing tentang restitusi nih sama Smart Viewers di BINUS TV. Terima kasih Bu, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Iya, dan untuk Smart Viewers terima kasih juga udah nonton di episode kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya BINUS TV, komen juga boleh, siapa tahu mau ngebahas lebih dalam lagi Bu ya, seputar restitusi atau kerja-kerja di LPSK juga boleh banget. Oke Smart Viewers, jangan lupa like juga.
and bye-bye.